warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fitri Ramadhani dari kelas 1B dengan NPM A1G0240066. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pendidikan dasar. Pasti udah banyak yang tahu kan apa itu pendidikan dasar. Buat yang belum paham, sini aku jelasin lagi secara ringkas. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Nah, sekarang semuanya udah tahu kan? Yuk lanjut ke manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar. Yang pertama kita bahas dulu pengertian dan konsep manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan dasar itu kayak ngatur semua yang terjadi di sekolah-sekolah dasar. Ini termasuk merencanakan kegiatan, bikin jadwal, dan pastiin semuanya berjalan lancar. Intinya, biar pendidikan anak-anak bisa lebih terarah dan efektif. Selanjutnya kita bahas struktur organisasi sekolah dasar. Di sekolah dasar, ada kepala sekolah yang memimpin guru kelas yang mengajar, dan staf yang urus berbagai hal administratif. Struktur ini penting biar semua orang tahu siapa aja yang kerja dalam sekolah itu. Misalnya, kepala sekolah fokus pada kebijakan, sementara guru fokus ngajarin anak-anak. Yang ketiga yaitu perencanaan dan pengembangan kurikulum. Untuk kurikulum, kita perlu milih materi yang pas untuk anak-anak. Misalnya, bisa pakai pendekatan tematik yang mengaitkan berbagai pelajaran. Jadi, belajar lebih seru dan gampang dipahami. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Di sini kita bahas tentang guru dan staf lainnya. Rekrutmen guru yang tepat dan pelatihan itu penting, biar mereka bisa ngajar dengan baik. Pengembangan profesional juga bikin guru tetap update dengan cara mengajar yang baru. Satuan pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Tujuan pendidikan menengah adalah untuk meningkatkan kecerdasan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kepribadian, meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan keterampilan untuk hidup mandiri. Pendidikan menengah merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pengertian manajemen pendidikan menengah adalah proses pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah menengah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Manajemen pendidikan mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen pendidikan melibatkan berbagai komponen seperti manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi. Yang kedua yaitu struktur organisasi sekolah menengah. Di sini ada dewan guru yang bantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Mereka bisa saling sharing pengalaman dan strategi. Jadi kualitas pendidikan bisa meningkat. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum di tingkat menengah harus relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya, perlu ada pelajaran tentang teknologi dan keterampilan praktis supaya siswa bisa siap menghadapi dunia kerja. Kalau tadi ada manajemen pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sekarang manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, pengertian dan konsep manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi itu tentang bagaimana universitas atau perguruan tinggi diatur. Ini meliputi segala hal mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai pengawasan program-program akademik. Tujuannya biar semua berjalan dengan baik dan mahasiswa bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Yang kedua yaitu struktur organisasi perguruan tinggi. Di perguruan tinggi biasanya ada rektor yang jadi pemimpin tertinggi, diikuti oleh dekan-dekan fakultas dan ketua program studi. Setiap orang punya perannya masing-masing. Rektor fokus pada kebijakan besar, sedangkan dekan dan ketua program studi mengatur hal-hal lebih spesifik di fakultas atau program mereka. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum di perguruan tinggi harus relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja. Ini termasuk menambah mata kuliah baru yang sesuai dengan tren terkini, jadi mahasiswa bisa siap bersaing setelah lulus. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Rekrutmen dosen yang berkualitas dan memberikan pelatihan reguler itu penting. Ini bikin pengajaran lebih efektif dan mahasiswa dapat pengalaman belajar yang lebih baik. Kelima, ada pengawasan dan evaluasi kualitas pendidikan. Evaluasi di perguruan tinggi biasanya lebih kompleks. Selain melihat nilai mahasiswa, juga menilai kualitas program studi dan fakultas. Ada akreditasi yang dilakukan oleh lembaga resmi untuk memastikan standar pendidikan terpenuhi. Ini penting untuk menjaga reputasi dan kualitas institusi. Yang keenam itu ada manajemen keuangan. Keuangan di perguruan tinggi juga harus dikelola dengan baik. Ini meliputi pengelolaan anggaran untuk penelitian, pengembangan fasilitas, dan beasiswa untuk mahasiswa. Manajemen yang baik bisa membantu institusi berkembang dan menyediakan fasilitas yang lebih baik. Yang ketujuh itu ada pemasaran dan hubungan masyarakat. Perguruan tinggi perlu mempromosikan diri agar menarik mahasiswa baru. Ini bisa dilakukan lewat kegiatan seminar, open house, dan menggunakan media sosial. Hubungan baik dengan alumni juga penting untuk mendukung program-program kampus dan menjalin jaringan. Nah, itulah tadi penjelasan dari aku tentang materi kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang aku sampaikan tadi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.